mungkin agak panjang, nggak apa-apa. Berapa durasinya berapa nih? 5 menit. Baik. Pertama kali dia merasakan sakit itu di bahu belakang, terus dia merasa ada benjolan. Cepat-cepat aja Bu ya, ada benjolan. Nah, pada saat itu kita langsung ke dokter. Cek ternyata dia cancer. Udah, singkat cerita ternyata cancer. Nah, terjadi cancer, dia nangis terus dia cengeng. Akhirnya dioperasi, hasilnya positif, dan saya tetap mensupport dia. Saya bilang jangan takut, kita tetap menjalani pengobatan secara medis. Kita nggak usah lari ke angkatannya orang-orang kita. Nah, sambil berjalannya waktu, setiap istri saya melakukan kunjungan dokter, saya pasti ada di sampingnya. Ya, jadi hampir boleh dibilang 100%. Saya ada di sampingnya untuk melakukan kunjungan ke dokter pengobatan. Nah, kalaupun dia ada di rumah, saya yang akan daftar ke rumah sakit Darmais. Itu lampu di bawah itu, ini perjalanan saya mendampingi dia. Itu lampu-lampu di basement itu saya yang nyalain untuk mendapatkan antrian yang pertama 10. Jadi rata-rata istri saya itu dapat antrian di bawah angka 10 karena waktu kemo sinar itu di bawah 10 dan yang bisa masuk pertama. Nah, itu yang saya lakukan sama istri saya, biar istri saya itu semangat, tidak merasa dirinya sendiri yang sakit. Jadi saya selalu ada di samping istri saya. Di samping itu saya juga menunjukkan bahwa saya selalu setia ada di samping kamu, ya. Nggak usah takut, nggak usah cengeng. Inilah perlunya kita sebagai pendamping. Kalau kita punya keluarga, apalagi istri yang sudah juga memberi saya anak 2, sudah dewasa, dan saya selalu bilang ya tetap semangat aja, kita pengobatannya selalu ke dokter, ya. Jadi untuk itu saya semua menghimbau mungkin yang para keluarga yang mempunyai keluarga cancer, berikanlah cinta kasih sayang yang tulus, ya. Jangan pernah ada putus, jangan pernah ada mengeluh, karena kita yang sehat aja kalau mengeluh, bagaimana yang kita dampingi? Pasti dia juga akan sedih, ya. Jadi inilah kekuatan kita untuk yang mempunyai keluarga kena cancer. Baik, itu aja dari saya. Oke, sebentar Pak, berdiri dulu ya. Baik. Karena Bapak adalah caregiver dari seorang pasien pada waktu itu yang usianya masih produktif. Mungkin Bapak juga ya, Bapak juga masih sedang mengejar karir. Betul. Nah itu apa yang terjadi gitu? Gimana bisa tetap setia? Padahal kan banyak urusan yang juga harus Betul. diurus, ya. Karena saya pernah 1 tahun saya nggak bekerja, kebetulan saya usaha sendiri. Saya ada bisnis sendiri, 1 tahun full saya tidak melakukan aktivitas cari duit. Pure saya kasih pendampingan sama istri saya. Karena apa? Dia memang saat itu memang cengeng, ya, takut. Dan itu saya bilang itu wajar kalau orang takut, ya. Jadi semua yang saya bisa lakukan buat istri saya supaya dia punya semangat hidup, saya pure saya kasih buat dia, ya. Jadi saya juga nggak pernah ngeluh, karena kapan kalau saya mengeluh pasti dia lebih sedih. Saya aja sedih mengeluh, apalagi dia yang notabene itu kemo, sinar. Nah itu yang pasien kanker yang paling takutin. Ya. Waktu istri saya di kemo pertama kedua itu belum ada apa-apanya, tapi pas mau masuk di kemo ketiga itu semua rambut rontok, di situ dia terpukul bahwa dia benar-benar itu saya sakit. Ya. Nah disitulah kita sebagai keluarga pendamping benar-benar kita ikhlas, tulus mendampingi untuk menuju yang sehat. Luar biasa. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Pak Firman, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Firman. Terima kasih, silakan duduk. Istri saya, Maria.
Sorry saya belum jarang talk kayak gini, jadi agak duduk, maafkan saya. Oke. Pertama kali istri saya terdiagnosa sakit kanker, tentu kita sebagai pendamping akan stres, nggak bisa terima kondisi seperti itu, karena tadi istri saya adalah ini salah satu pelayan Tuhan setia. Waktu itu menjadi pendoa orang sakit. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Mengapa istri saya harus kena gitu? Tapi dengan berjalannya waktu, saya kami menyadari bahwa Tuhan mau memakai kami dengan jalan lain menjadi survivor cancer. Dan dengan berjalannya waktu kami bisa menerima semuanya. Dan saya selalu setia mendampingi istri saya kemanapun untuk menjalani survive. Misalnya yang minta pendoa apapun kita jalani, dan saya sangat bersyukur istri saya sangat kuat, dia mandiri. Dan untung kami dipertemukan oleh Mbak Sikirna, bawa kami ke CSC waktu itu. Coba kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Pak Ustaz Salim yang luar biasa ya. Dan di CSC kami diterima dengan sangat baik oleh Mami Baramoli sama Mbak Enti Baramoli waktu itu. Juga Pak Sri, Pak Esther yang memberi support yang luar biasa, dan terutama dengan Pak Mami Ros yang sangat luar biasa. Oh, Mami Ros, itu membuat kami semangat. Terima kasih semuanya buat support CSC. Dan selama pendampingan banyak sekali kejadian yang terjadi, tapi kami selalu ingat janji perkawinan kami akan selalu suka duka, sehat maupun sakit, senang susah akan tetap bersama. Terima kasih. Dan selama menjalani ini semua, banyak pekerjaan rumah semua itu kan ditinggal sama istri. Mau nggak mau saya mesti jalani waktu kemo ya, waktu itu terapi. Dia sangat mandiri, dia jalani sendiri, dan saya harus ke kantor, dan anak-anak begitu syukur selalu mendukung juga. Mereka lebih mandiri jadinya. Anak-anak masih SD ya Pak ya, maaf ya. Masih SD, dan kebetulan yang kecil ini masih SD. Oh. Dia sudah bisa masak waktu itu. Luar biasa. Namanya siapa? Kondisinya seperti itu, jadi dia lebih dewasa. Anak-anak kami jadi lebih dewasa. Sheryl ya, ini bukti nyata dari proses yang luar biasa yang dialami keluarga ya. Ya, oke. Kemanapun ada orang yang minta bantuan kami, misalnya untuk memberi kesaksian apapun, saya selalu mendampingi istri saya ke tempat manapun ada yang meminta, kita akan ke sana. Terima kasih. Pak, kalau Bapak punya kata-kata mutiara, kalau tadi Pak Firman tuh setia gitu ya, kata-katanya yang dahsyat itu, yang membara di hati Pak Firman itu kesetiaan. Jadi enggak membuat beliau punya pikiran bergeser gitu ya, tapi setia, konsisten, continue gitu. Nah kalau Bapak apa Pak? Kalau boleh
dirumuskan kata-kata mutiaranya atau moto atau apa gitu. Orang sehat itu biasa. Orang sakit survei sudah mau membagi, itu yang luar biasa. Itu biasa. Yeay, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Timi, saya dari Bandung. Saya sampai sini jam 9 jadi agak terlambat. Ya, saya diberkati, diizinkan Tuhan ngerawat 2 pasien kanker. Mama saya adalah seorang penyintas CA paru tahun 2013. Papa saya CA buli tahun 2020 kemarin. Perasaan yang saya alami waktu dengar papa saya sakit tahun 2020. Walaupun saya udah pernah ngerawat mama saya tahun 2013, mama juga sembuh, sehat semuanya. 2020 saya waktu papa ada keluhan, terus kita periksa berkali-kali dan hasilnya terus keluar. Kita belum ke dokter lagi, tapi waktu saya baca hasilnya saya udah langsung tahu bahwa ini stadiumnya sudah sangat lanjut. Saya langsung cek di Google waktu itu semua, dan dari situ saya udah lihat ini kayaknya udah stadium 4. Besoknya saya bawa hasilnya ke dokter di Bandung. Saya bawa cek itu, lihat itu dokter juga mengkonfirmasi, tapi nggak bisa 100%, tapi dia juga kurang lebih sama kasih tahu. Saya putuskan waktu itu ya udah saya balik dulu ke Jakarta. Saya sama papa itu cukup dekat gitu. Papa sering banget ke Bandung buat jenguk saya, kalau nggak temenin saya kalau lagi pergi, lagi kerja. Terus saya waktu itu langsung ke Jakarta. Saya bawa satu keluarga semuanya di situ. Terus kita putuskan udah kita stay terus saja di Jakarta dulu. Kita bawa satu rumah, semua komputer saya kan kerjanya di IT, saya bawa komputer banyak banget ke rumah. Terus rumah juga waktu itu kita rapihin karena saya nggak tahu ini. Yang saya waktu itu saya rasakan tuh selain kaget, saya juga bingung, nggak tahu mau ngapain. Dan beda sama kalau waktu mama masih stadium awal, ya masih ada harapan. Tapi kalau ngelihat yang dari papa itu kan kayaknya udah nggak ada harapan. Dan yang waktu itu juga benar-benar perasaan itu bergumul besar adalah juga nggak tahu ini sampai berapa lama dan kapan kita harus masih terus berjuang dan kapan kita harus merelakan. Itu yang saya benar-benar bingung di situnya. Saya temenin papa waktu itu, Tuhan kasih waktu, dokter bilang 6 bulan sampai 9 bulan. Papa cuma dapat waktu itu 1 bulan 30 hari. 28 Juni 2020 kita dapat hasilnya dari dokter. 30 Juli, 1 hari sebelum saya ulang tahun, papa pulang ke surga waktu itu. Tapi saya bersyukur waktu itu selama 1 bulan itu saya benar-benar bisa dapat waktu yang berkualitas. Saya juga bisa nemenin papa dan saya juga bisa dampingi terus di situ. Satu yang memotivasi saya buat terus waktu itu temenin papa sampai waktu jadi ke rumah sakit. Terus saya juga belajar buat gantiin pampersnya. Saya juga belajar buat bersihin kotoran-kotorannya semuanya di situ. Ya waktu itu saya pikir orang tua saya kan yang jaga saya waktu kecil gitu. Walaupun papa nggak ngerawat saya seperti waktu mama di situ waktu saya kecil gitu. Tapi saya pikir kalau suster aja di rumah sakit mau ngurusin orang yang dia nggak kenal gitu ya, bersihin. Papa tuh waktu itu paling nggak nyaman kalau udah habis buang air gitu masih susternya dipanggil nggak datang gitu. Jadi saya beranikan diri waktu itu belajar, saya bersihin sendiri kotorannya semuanya, saya gantiin pampersnya semua. Dan ya puji Tuhan, saya juga diizinkan temenin papa sampai benar-benar saat-saat terakhir. Saya juga yang doain semua itu waktu si papa udah mau berangkat. Mama sama adik juga berhasil nyampe waktu mepet-mepet terakhir. Ya sampai papa pulang waktu itu di rumah sakit Darmais balik ke surga. Itu kurang lebih mungkin cerita saya. Luar biasa banget. Yang kalau tidak salah Pak Timi ini juga pada waktu merawat kedua orang tuanya itu juga ada bingung-bingung ya? Iya. Bingung-bingungnya itu terutama seperti apa tuh Pak Timi? Bingungnya waktu itu mungkin informasi yang datang itu banyak sekali dan semuanya bertentangan gitu. Mulai dari yang harus dioperasi dan dirawat begini-begini sampai udah nggak usah diapa-apain aja gitu, karena kalau diapa-apain malah akan makin cepat makin apa semua. Dan 2 informasi itu pun juga saya terima waktu mama saya juga divonis gitu ya. Jadi
begitu kita tahu ada saudara kita yang sakit atau apa semua, terus teman-teman orang lingkungan kita juga tahu, informasi kan datang maksudnya baik mungkin ya, mau kasih tahu informasi gitu. Tapi ya kita bingungnya semua informasinya itu beda semua gitu. Mulai dari yang obatnya cuma makan obat vitamin yang 500 perak sampai yang 5 juta, sampai yang udah nggak usah diapa-apain, cukup didoain, sampai yang harus dioperasi sampai miliaran gitu. Jadi ini yang mana yang harus dikerjain gitu. Itu yang waktu itu benar-benar bikin kita tuh bingung. Jadi mau ngapain dulu gitu abis ini. Ya puji Tuhan, terus ada kita akhirnya percaya sama yang udah menyintas saja waktu itu, yang sudah berhasil melewati. Adiknya mama juga seorang penyintas kanker, keluarganya yang bimbing kami buat ngasih tahu langkah-langkahnya ngapain gitu. Terus juga saya bersyukur saya dikenalin di CSC ini waktu papa waktu itu sakit. Saya dibantu juga sama Bu Esther waktu itu, dibantu buat ngurus bisa dapat PET scan di Jakarta waktu itu, di Siloam, di MRCCC ya waktu itu. Terus juga bergabung di komunitasnya, terus juga dengar cerita-cerita dari orang-orang yang memang sakit di situ. Dan terus juga kita kebetulan juga ya dapat dokternya juga, dokter-dokter ternyata yang memang sudah berafiliasi sama CSD. Jadi komunitas itu sangat membantu sekali di tengah kebingungan. Ya, CSD sangat real tentuannya gitu ya. Iya. Hubungannya sangat real seperti tadi juga Pak Usman menyatakan ya. Iya. Dan beberapa nama di sini disebut itu yang berarti itu nama-nama yang disebut tadi adalah caregiver gitu ya. Jadi CSC adalah caregiver gitu ya. Tepuk tangan dong buat CSC. Yang udah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Yanti. Terima kasih atas waktu dan saya. Saya akan sedikit bercerita mengenai saya sebagai pendamping suami saya yang pada waktu itu sakit. Karena dia tidak pernah sakit sama sekali. Dan pada suatu saat di usia dia yang lanjut, di usia 49, suami saya sakit dan divonis meninggal sehat. Ya Allah, saya begitu takut, begitu bingung, tapi saya harus tegar. Saya harus tegar, semangat, dan mempunyai keyakinan bahwa suami saya sudah didampingi dan ditolong oleh dokter ahli. Saya serahkan semua kepada dokter, usahakan semua yang terbaik untuk suami saya. Dan saya tidak pernah sama sekali menangis ataupun cemberut ataupun bersedih kepada suami saya. Bahkan kepada para pembesuk yang datang pada suami saya, selalu saya keluar dulu, saya bilang, jangan sedih, jangan menangis, jangan memperlihatkan muka yang sangat-sangat membuat suami saya kecewa dan merasa sedih karena dia akan merasa drop. Jadi ketika semua teman-teman saya dan teman-teman suami saya datang, saya selalu, halo apa kabar? Maksudnya kebetulan suami saya lagi bangun dia lagi. Jadi begitu mereka pada masuk, kok Susi kok bisa begitu ya? Tidak apa-apa. Jadi suami saya juga ikut tertawa, itulah dari situ saya merasa berkata, saya harus mendampingi suami saya dengan tulus, ikhlas, dan penuh cinta kasih, dan memberikan semangat padanya. Dia harus yakin, dia harus sembuh, dan dia dapat sembuh karena salah satu dalam keluarga sakit, semua sakit. Oleh karena itu, saya selalu berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suami saya juga saya dibantu untuk selalu tegar. Dan saya bersyukur ketika suami saya sakit, ketika saya mendampingi dia, saya mendapat dokter yang sangat-sangat komunikatif sehingga saya merasa tertolong. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saya. Saya hanya menangis ketika saya ada di kamar mandi, dan saya hanya menangis ketika saya sholat, dan saya memohon kepadanya, berilah mujizat, berilah dia usia yang lebih maju dari ini. Alhamdulillah, sampai sekarang karena keyakinan saya bahwa suami saya akan ditolong oleh Allah, dan tidak ada penyakit yang dapat disembuhkan selain Allah yang menyembuhkan. Dan Allah yang memberikan pada para dokter obat-obat yang menjawab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang saya bersyukur dan sampai sekarang ini suami saya sudah sehat dan dapat berada di Tuhan. Ibu, karena saya pengen bertanya, Pak, Bapak boleh dekat-dekat, boleh Pak, boleh. Mari silakan, maju Pak. Pak, cek Pak, nanti Ibu menunggu Pak. Iya. Saya tuh penasaran, kenapa ini oleh panitia diundang berdua, gitu ya? Kenapa gitu? Karena yang diundang ini khususnya caregiver sebenarnya. Mengapa Bapak ikut naik ke sini gitu? Boleh dijelaskan oleh Bapak dan Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sering bilang bahwa antara saya dan istri saya mempunyai kedekatan yang sangat-sangat dekat sekali. Pada waktu tahun 2012 saya divonis menderita kanker. Kemudian 4 tahun kemudian, tahun 2016, istri saya divonis kanker dan sama usus besar. Kalau dulu saya sebelah kanan, istri saya sebelah kiri, dan kami semuanya dipotong, kemudian disambung lagi, dan akhirnya sampai sekarang umur saya 79. Istri saya 74. Kita bicara 5 tahun. Saya sekarang masih aktif berolahraga, tenis, dan kemudian juga kalau ada undangan main golf. Ya, istri masih giat berorganisasi, baik di pengajian maupun di universitas. Saya sampai sekarang masih diberikan kesempatan untuk mengajar di universitas. Dan tentunya dengan istri saya menderita kanker sebagai penyintas, saya juga caregiver untuk istri saya. Saya pernah waktu ini sangat-sangat dramatis ya sebetulnya. Istri saya harus dipindah dari satu rumah sakit ke Darmais. Saya harus menyupir mobil sendiri. Istri saya ditemani dengan anak saya dengan ambulans. Waktu itu hujan dan saya harus mengikuti ambulans dalam keadaan hujan dan itu di tol. Begitu, dan saya nyupir sendiri. Apa yang akan saya teriak pada Allah, ya Allah selamatkanlah istri saya. Saya masih memerlukan pendamping yang setia, dan saya ikhlas apa yang engkau akan tentukan. Demikian cerita saya pada waktu saya menyupir di malam hari mendekati tengah malam, dan itu perjalanan dari satu rumah sakit ke Darmais untuk mendapat itu ya. Ini yang kedua. Jadi istri saya mendapat 2 kali operasi usus. Pertama usus besar, kemudian yang kedua karena ada pelengketan di usus halus di operasi. Jadi 2 kali saya memperoleh suatu beban yang berat, ya, dan hanya doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas apa yang akan ditetapkan oleh Allah, saya akan menerima. Itu ketegaran saya, dan sampai sekarang kita masih bersama-sama ya. Terima kasih.